Di tengah keramaian sebuah acara besar keagamaan, seorang kakek tua berpakaian lusuh datang berjalan perlahan menuju gerbang masjid. Wajahnya teduh dan langkahnya tertatih. Namun penampilannya yang sederhana membuat dua penjaga menganggapnya pengemis atau orang tak diundang. Mereka memperlakukannya dengan kasar, bahkan menyiramnya dengan air meski sang kakek telah mencoba menunjukkan undangan. Saat suasana mulai memanas, seorang ustadz muda datang dan terkejut melihat siapa kakek itu sebenarnya. Dengan mata membelalak dan suara gemetar, sang ustadz langsung marah dan menegur para penjaga. Siapa sebenarnya kakek itu? Dan apa yang membuat sang ustadz begitu marah dan penuh penyesalan? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Sore itu langit tampak mendung. Angin bertiup pelan menyapu dedaunan yang berserakan di pelataran Masjid Agung, Desa Karangjati, Jawa Timur. Hari itu ada sebuah pengajian akbar yang digelar di sana. Spanduk besar tergantung di depan gerbang masjid bertuliskan, "Pengajian akbar bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Masyhuri." Warga sudah berbondong-bondong datang. Laki-laki mengenakan sarung dan baju koko, perempuan memakai mukena dan kerudung panjang. Suasana ramai dan khidmat. Penjagaan dilakukan cukup ketat oleh beberapa panitia muda yang mengenakan rompi khusus dan alat komunikasi HT. Mereka berjaga di pintu gerbang masjid, memastikan hanya peserta terdaftar dan tamu undangan yang bisa masuk. Di antara keramaian sore yang berbaur antara langkah kaki dan suara azan maghrib, seorang kakek tua berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju gerbang utama Masjid Besar Al-Mahdi. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang berpakaian rapi, sebagian besar mengenakan gamis putih bersih dan peci mengkilap, kakek itu tampak mencolok dengan kemeja putih lusuh yang warnanya telah berubah menjadi kelabu. Ia berjalan perlahan, tertatih dengan tongkat kayu berukir sederhana, namun ada sinar lembut di wajahnya. Tatapannya tenang, seakan dunia yang gegap, gempita di sekitarnya tak mampu menggoyahkan ketentraman yang telah lama bertengger di hatinya. Ketika ia hendak melangkah masuk ke pelataran masjid, dua orang penjaga berpakaian hitam dengan alat komunikasi di telinga segera menghadangnya. "Maaf Pak," ujar salah satu dari mereka, sambil mengangkat tangan. "Acara di dalam khusus untuk tamu undangan. Mohon jangan masuk." Kakek itu tersenyum ramah, menundukkan kepala dengan sopan. "Saya memang diundang, Nak. Saya Abdurrahman Masyhuri." Penjaga itu mengernyit. Sejenak ia terlihat berpikir, lalu tertawa kecil, tapi nadanya menyakitkan. "Heh, jangan ngelawak Pak Tua. Kiai Abdurrahman itu ulama besar, dihormati tokoh-tokoh nasional. Mana mungkin beliau datang ke sini pakai baju kayak gitu?" Ia menunjuk pakaian lusuh sang kakek. "Bapak pikir kami bodoh?" Kakek itu tetap tenang. Ia mengeluarkan secarik kertas undangan dari saku kemejanya. Kertas itu dilipat rapi, sedikit kusut tapi jelas tertulis nama acara dan daftar kehormatan. Namun sebelum sempat diberikannya, salah satu penjaga menepis tangan keriput itu dengan kasar. "Udah Pak, jangan bikin malu diri sendiri. Kalau mau minta makan nanti ada panitia khusus di luar, jangan maksa." Beberapa jamaah yang melihat kejadian itu berhenti sejenak. Beberapa mencibir, beberapa hanya saling bertanya dengan lirih. Tapi tak satu pun yang berani membela. Mungkin takut dianggap ikut mendukung pengemis. Ketika sang kakek masih mencoba bersikap tenang, tiba-tiba botol air mineral dilemparkan oleh penjaga kedua. Airnya mengenai wajah dan tubuh sang kakek. "Nih, biar segar otaknya, udah tua halu." Suara tawa beberapa anak muda terdengar dari kejauhan. Sebagian mengabadikan peristiwa itu dengan ponsel mereka. Tertawa-tawa kecil seolah yang terjadi adalah drama pendek untuk hiburan. Tubuh kakek itu basah kuyup. Surban hijaunya kini menempel di bahu seperti kain yang diperas. Meski demikian, ia tidak marah, tidak melawan. Ia hanya menunduk, mengusap wajahnya dengan ujung lengan baju yang basah. Sembari berbisik lirih, "La haula wa la quwwata illa billah." Namun suasana berubah seketika. Dari arah belakang sebuah mobil hitam berhenti.
Keluar darinya seorang ustadz muda dengan sorban putih bersih dan mata tajam penuh wibawa. Ia baru saja turun dari mobil panitia saat melihat kerumunan tak biasa di depan gerbang. "Ada apa ini?" tanyanya lantang. "Kenapa ribut-ribut di pintu gerbang?" Seorang panitia menjawab santai. "Ada orang tua ngaku-ngaku Kiai Abdurrahman Ustadz mau maksa masuk." Ustadz itu menoleh ke arah kakek yang basah kuyup, dan wajahnya langsung pucat. Ia berlari mendekat. "Ya Allah, astagfirullahaladzim," serunya. Semua orang menoleh. Ini benar-benar Kiai Abdurrahman. Ini guru saya. Beliau pendiri pondok pesantren Al-Furqon Jombang. Ulama besar yang jadi panutan ribuan santri." Para penjaga terpaku, wajah mereka memucat. Botol kosong jatuh dari tangan salah satunya. Ustadz itu jatuh berlutut, menggenggam tangan kakek itu, dan menciumnya dengan air mata yang mengalir. "Kiai, ampunkan kami. Saya tak tahu. Saya tak lihat. Kiai Abdurrahman hanya menggeleng pelan. Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kesedihan yang tenang. "Tidak apa, Nak. Kadang Allah menyembunyikan kemuliaan seseorang dalam ujian, agar manusia bisa belajar. Siapa yang sesungguhnya tahu hakikat dari sebuah kemuliaan?" Air mata mulai jatuh dari wajah-wajah jamaah yang menonton. Beberapa menyesal, beberapa mulai menunduk malu. Penjaga yang tadi menyiramkan air, kini terduduk lemas, wajahnya putih pasi. Ia bergumam dengan suara tercekat. Saya tidak tahu, Kiai. Saya kira..." "Sst." Kiai itu memotongnya pelan. "Kau hanya melihat dengan mata, Nak, tapi bukan mata yang salah. Yang perlu dibersihkan adalah hati." Namun ustadz itu tidak bisa diam. Ia menoleh tajam ke penjaga yang tadi menyiram kakek itu dan memanggil panitia lainnya. "Saya akan laporkan ke pihak keamanan dan polisi. Ini penghinaan pada tamu Allah dan ulama besar." Para penjaga menunduk tanpa mampu berkata apa-apa. Beberapa di antara mereka mulai menangis ketakutan. Sementara itu, ustadz muda segera membawa Kiai Abdurrahman masuk ke dalam ruang khusus di belakang masjid. Di sana, ia mengganti pakaian sang kiai dengan jubah bersih yang disiapkan panitia. Ia sendiri mengeringkan rambut dan surban kiai dengan handuk, sambil terus meminta maaf. "Kenapa Kiai datang sendiri, tanpa iringan?" Kiai itu hanya tersenyum lembut. "Saya ingin tahu, apakah saya masih dianggap tamu jika tak memakai jubah, tak datang dengan mobil mewah, dan tak diiringi santri?" Ustadz itu menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hari itu, sebelum pengajian dimulai, ustadz muda itu naik ke mimbar dan menceritakan kepada ribuan jamaah apa yang terjadi. Suasana menjadi hening, beberapa jamaah menangis. Para penjaga yang tadi bertindak kasar berdiri di depan mimbar dan meminta maaf langsung kepada Kiai Abdurrahman, yang kini sudah duduk dengan anggun, wajahnya tenang meski bajunya belum benar-benar kering. Kiai itu memaafkan mereka tanpa syarat. Setelah insiden memalukan di gerbang masjid, pengajian sore itu tetap berlangsung. Namun suasana tak lagi seperti awal. Jamaah kini duduk lebih hening, lebih khusyuk, dan lebih tersentuh. Ratusan pasang mata memandang takjub sekaligus malu saat Kiai Abdurrahman Masyhuri, yang sebelumnya mereka abaikan, kini duduk bersila di atas panggung utama, mengenakan jubah putih bersih yang dipinjamkan oleh panitia. Pecinya tetap peci lama, hitam lusuh, penuh sejarah. Surban hijau yang sempat basah kini telah dikeringkan dan dilipat rapi di bahunya. Wajah beliau tetap bersahaja, tak ada amarah, hanya keteduhan yang mengalir dari setiap senyuman kecilnya. Ustadz muda yang menjadi panitia pengajian memperkenalkan beliau dengan suara bergetar. "Hadirin sekalian, marilah kita simak tausiah dari sosok guru besar, panutan umat, dan pemimpin pesantren yang kita cintai, Kiai Haji Abdurrahman Masyhuri." Tema pengajian sore ini akan beliau ubah sendiri, sesuai dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Tepuk tangan tidak terdengar, hanya hening. Semua mata dan hati menunggu. Kiai Abdurrahman memulai dengan suara lembut, nyaris seperti bisikan yang menenangkan. "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yaghfulu wa la yanam
Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Lalu ia terdiam sejenak. Tatapannya menyapu pelan ke arah jamaah. Pandangannya tidak menghakimi, tetapi seolah mengingatkan semua orang pada sesuatu yang penting. Saudara-saudaraku, hari ini saya datang bukan untuk menggurui. Saya datang hanya membawa tubuh tua, pakaian lusuh, dan niat untuk memenuhi undangan Allah lewat kalian. Saya tidak datang dengan rombongan, tidak membawa kendaraan mewah, dan tidak berpakaian jubah atau imamah. Saya ingin tahu, apakah saya masih disambut sebagai tamu Allah? Atau saya ditolak karena pakaian saya tak memenuhi standar manusia? Banyak hadirin mulai menunduk. Beberapa menangis dalam diam. Hari ini saya akan mengubah tema pengajian ini. Saya beri judul, Martabat di mata Allah, bukan di mata manusia. Seringkali kita mengukur kehormatan seseorang dari cara ia berpakaian, dari mobil yang ia kendarai, dari betapa banyak orang yang mengiringinya. Padahal Rasulullah, Nabi kita tercinta, ketika datang ke pasar, beliau tidak membawa rombongan. Bajunya sederhana, kadang tambalan bajunya lebih banyak dari isi dompet kita. Ia berhenti sejenak. Suasana masjid benar-benar hening. Apa yang membuat manusia mulia bukanlah kain di tubuhnya, tetapi ketakwaan dalam hatinya. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat, ayat 13 jelas mengatakan, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling rapi bajunya, bukan pula yang paling tinggi jabatannya. Seorang jamaah terdengar terisak. Seorang penjaga yang tadi mengusir kiai, kini menangis terseduh di pojok ruangan. Sementara rekannya yang lain duduk tertunduk dalam penyesalan. Kiai melanjutkan dengan nada tenang namun tegas. Ketika saya disiram air tadi, saya tidak marah. Karena itu bukan hinaan untuk saya, tapi ujian untuk hati kalian. Saya tidak tersinggung, justru saya bersyukur. Allah memberi saya kesempatan untuk mengingatkan kita semua bahwa Islam bukan tentang simbol, tapi tentang sikap. Lihatlah sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Ia adalah budak hitam yang dimerdekakan. Di mata manusia waktu itu, ia tak lebih dari hamba sahaya. Tapi di mata Allah, Bilal dijanjikan surga. Rasulullah pernah berkata, Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Subhanallah, Kiai mulai mengganti gaya ceramah menjadi lebih lembut dan reflektif. Saudaraku, jika hari ini kita memperlakukan orang lain rendah hanya karena pakaiannya, siapa tahu suatu hari kita sedang mengusir malaikat yang menyamar menguji kita. Jangan-jangan kita sedang mengusir wali Allah yang datang tanpa undangan khusus. Ia menunduk sebentar, kemudian mengangkat wajahnya kembali. Maka izinkan saya menyampaikan pesan terakhir saya malam ini. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat, sebab Allah menilai dari apa yang tersembunyi di dada. Bersihkan hati kita dari kesombongan, dari rasa lebih tinggi karena status dunia. Kita semua adalah hamba, dan tak ada hamba yang lebih hina daripada yang merasa paling mulia. Pengajian itu pun ditutup dengan doa panjang. Dalam doa itu, Kiai Abdurrahman memohonkan ampunan untuk semua yang hadir. Memohon agar dijauhkan dari sifat sombong, ria, dan suka merendahkan sesama. Suaranya pelan, bergetar, penuh ketulusan. Usai acara, para jamaah satu persatu menghampiri Kiai untuk meminta maaf dan mencium tangannya. Penjaga yang bersikap kasar tadi bahkan bersujud di hadapan Kiai sambil menangis dan tak bisa berkata apa-apa. Kiai mengangkat mereka, memeluk mereka, dan berkata, Kalian masih muda, kalian sedang belajar. Hari ini adalah pelajaran, jangan diulang. Tapi juga jangan disesali berlebihan. Allah Maha Pemaaf. Tapi belajar dari pengalaman itu fardu. Sejak malam itu, seluruh panitia pengajian dan pengurus masjid membuat satu kesepakatan penting. Tidak akan pernah menolak siapapun yang datang ke rumah Allah. Bahkan jika pakaiannya robek, bahkan jika tubuhnya bau keringat dan jalan tanpa alas kaki, jika dia datang untuk mencari Allah, maka dia adalah tamu istimewa. Sementara Kiai Abdurrahman, ia kembali ke pesantrennya keesokan harinya, dengan tetap berjalan kaki, seperti biasa. Dan pecinya tetap yang itu-itu juga,
hitam, lusuh, tapi penuh makna. Kisah kiai yang terlupakan menggambarkan potret nyata dari kehidupan sosial, di mana kemuliaan seringkali disalahartikan melalui tampilan lahiriah. Seorang ulama besar yang penuh ilmu dan kebijaksanaan, datang dengan pakaian sederhana dan langkah tertatih, justru diperlakukan tidak hormat hanya karena penampilannya yang tak sesuai dengan ekspektasi sosial. Ini mencerminkan sebuah krisis nilai dalam masyarakat, bahwa kehormatan dan kebenaran kini lebih sering diukur dari simbol-simbol lahiriah, baju yang rapi, kendaraan mewah, atau jabatan yang bergema, bukan dari akhlak, ilmu, dan kebeningan hati. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa harkat dan martabat manusia tidak ditentukan oleh penampilan fisik, tetapi oleh integritas, akhlak, dan kontribusinya kepada umat. Kiai Abdurrahman adalah simbol dari kemuliaan sejati yang tetap rendah hati meskipun dihina, yang tetap memaafkan meskipun diperlakukan dengan kasar. Ia menunjukkan bahwa kekuatan seorang manusia bukanlah pada kekuasaan yang ia miliki, melainkan pada kemampuannya untuk bersabar dan mengampuni ketika ia memiliki alasan untuk marah. Inilah nilai tertinggi dalam spiritualitas: kesabaran, pemaafan, dan kelapangan hati. Kisah ini juga mengajarkan bahwa prasangka dan penghakiman sepihak adalah penyakit sosial yang harus dihindari. Kedua penjaga dalam cerita mewakili banyak dari kita yang terburu-buru menilai orang dari sampulnya saja. Mereka tidak bersalah karena tidak tahu, tapi mereka salah karena tidak mau tahu. Karena itu, kita diajak untuk selalu membuka hati, memperluas cara pandang, dan menyadari bahwa kehormatan seseorang tidak selalu tampak dari apa yang kasat mata. Orang besar bisa datang dalam kesunyian. Guru sejati bisa hadir dalam ketenangan. Selain itu, kisah ini juga menjadi pengingat keras bagi generasi muda, terutama mereka yang hidup dalam dunia serba citra dan media, bahwa kerendahan hati dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, apalagi guru, adalah pilar penting dalam kehidupan yang berkah. Masyarakat yang kehilangan rasa hormat kepada para ulama, pendidik, dan orang-orang bijak akan dengan cepat kehilangan arah. Karena para penjaga nilai, para pengasuh hati, adalah mereka yang telah lama menanam benih kebaikan dalam diam dan doa. Akhirnya pesan utama atau amanah dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan siapapun, terutama mereka yang datang dengan kesederhanaan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikirim bukan hanya untuk menguji kesabaran mereka sendiri, tetapi juga untuk menguji kepekaan dan adab kita sebagai sesama manusia. Dan di balik ujian itu, tersimpan hikmah yang sangat dalam. Bahwa sesungguhnya, yang membedakan manusia di hadapan Tuhan bukanlah harta, jabatan, atau rupa, melainkan ketakwaan, keikhlasan, dan kebaikan hati.